Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel yang membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Hari ini kita akan membahas mengenai 20 emiten saham di pasar modal ya yang membagikan dividen terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, hal tersebut dikelompokkan dalam suatu indeks yang bernama indeks High Dividend 20 ya, yaitu 20 emiten saham yang berada di bursa saham yang memberikan dividen terbesar ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada gitu. Jika kita lihat di sini terdapat Adaro Energi Tbk, kemudian ada Astra International Tbk, Bank BCA, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, Charon Popan Indonesia, kemudian ada Gudang Garam, HM Sempurna, Indofood, Investment Tunggal, ITMG, dan lain sebagainya. Ada 20 daftar perusahaan yang membagikan dividen terbesar dari berbagai kriteria yang ada gitu. Jadi selain memberikan dividen terbesar, juga ada perusahaan yang membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun, di mana perusahaan tersebut memberikan keuntungan yang berupa dividen interim ya, dan juga dividen akhir tahun. Kemudian di sini berdasarkan dari analisa yang saya lihat, ada beberapa perusahaan emiten yang bergerak di bidang perbankan ya, terutama yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Seperti ada Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian juga ada dari sektor pertambangan seperti Adaro Energi ya di pertambangan migas, kemudian juga ada manufaktur seperti Gudang Garam, HM Sempurna, Indofood, kemudian Indosemen Tunggal Perkasa, kemudian dari sektor pertambangan batubara ada Indo Tambang Raya Megah Tbk, kemudian juga di sini ada Bukit Asam ataupun PTBA, kemudian ada dari segi jasa ada Telkom Indonesia, kemudian juga ada dari segi emiten yang bergerak di sektor kesehatan ada Kalbe Pharma dan juga lain sebagainya ya. Di sini jika kita lihat indeks dari High Dividend 20 ini ataupun 20 emiten yang memberikan dividen terbesar ini merupakan emiten yang cenderung berada di indeks liquid 45 ya, dimana seperti Bank BCA, kemudian Adaro Energi, Astra International, BNI, BRI, kemudian Bank Mandiri, Charon Popan, Gudang Garam, HM Sempurna, sebagian besar ini berada di indeks liquid 45 gitu. Tetapi selain berada di indeks liquid 45, perusahaan-perusahaan ini juga membagikan dividen yang sangat besar ya. Kita ambil contoh di sini di Adaro Energi Tbk. Di Adaro Energi Tbk ini ya, jika kita lihat dari key statistiknya atau fundamentalnya, dia membagikan dividen pada tahun 2020 ini sebesar Rp109,61 per lembar sahamnya ya. Ini ya, dengan EPS-nya ini yaitu Rp68 per lembar sahamnya. Jadi earning untuk tahun 2020 ini padahal hanya Rp68, tetapi perusahaan dari Adaro Energi ini membagikan pada tahun ini sebesar Rp109,61. Lantas mengapa bisa lebih besar? Pertanyaannya adalah karena dividen payout ratio-nya atau DPR-nya ini ya sebesar 161,14%. Lah, kok bisa sampai di atas 100%, padahal labanya hanya cukup untuk membagikan earning EPS-nya aja sebesar 68. Hal ini memberikan indikasi bahwasanya dari laba bersih yang mereka dapati sebelum tahun 2020 ini dengan laba bersih yang disimpan di tahun 2019 ya, kemudian dibagikan pada tahun 2020 ini, sehingga keuntungan dari pembagian dividen per lembar sahamnya di tahun 2020 ini melebihi dari total laba bersih yang didapati oleh perusahaan Adaro Energi Tbk ini,
karena dari tahun 2019 ataupun dari tahun sebelumnya ya dibagikan kembali di tahun 2020, sehingga dividend payout ratio-nya itu berada di atas 100% atau 161,14%, dengan dividen yield-nya itu 7,14%. Nah, dividen yield ini maksudnya adalah dari harga 100 ini ya, dari harga 109 rupiah ini ya dibagi dengan harga per lembar sahamnya, yaitu harga per lembar sahamnya ini 1535 ya, 1535 kemudian dikali dengan 100%, jadi dapatlah 7,14%. Jika kita lihat di sini ya, jika 109 rupiah dibagi dengan 1.500 rupiah ya, sama dengan segini, kemudian dikali dengan 100% ya, 7,2 ya, 7,2%. Ini adalah dividen yieldnya. Jadi perhitungannya seperti itu ya. Jadi jumlah dividen per lembar sahamnya dibagi dengan harga per lembar sahamnya, itulah dividen yieldnya, yaitu 7,14%. Apakah ada lagi yang lebih besar dibandingkan dengan Adaro Energi ini dengan dividen yieldnya itu 7,14%? Tentu saja jawabannya ada ya. Jika kita lihat di sini, Adaro berada di berbagai indeks seperti indeks Liquid 45 ya, Liquid 45, GGI, MBX, Business 27, Kompas 100, SSI, Indeks 30, dan juga Indeks High Dividend 20. Oke, kita lanjut di daftar selanjutnya ya. Selanjutnya ada Astra International. Astra International dengan dividen yield-nya ini sebesar 3,24% pada tahun ini. Tidak lebih besar dibandingkan dengan Adaro Energi. Oke, karena teman-teman semua sudah mengerti perhitungannya, kita lanjut saja. Karena fokus kita pada hari ini adalah membahas mengenai emiten-emiten yang memberikan dividen yang besar ya. Kemudian kita lihat BCA. BCA dengan dividen yield-nya ini sebesar 1,64% ya, cukup kecil ya. Hanya 51,04% dari laba bersihnya yang dibagikan untuk dividennya ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Kemudian jika kita lihat lagi dari segi yang lain, dari sektor yang lain seperti Bank BNI contohnya. Dari sektor yang sama, perbankan, BNI memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada BCA ya, sebesar 3,14%, dividen yield-nya sebesar 3,14%. Kemudian kita lanjut lagi di daftar yang ke 8, 1, 2, 3, 4, daftar yang kelima, Bank BRI ya. Bank BRI membagikan dividen yield-nya pada tahun 2020 ini sebesar Rp168 atau 3,93%, atau dengan dividen payout ratio-nya 109,13% ya. 109,13% dapat dilihat di sini semua ya, bagian bawah. Dengan laba bersihnya yaitu net profit margin-nya 12,62%. Berarti pada tahun ini Bank BRI memberikan seluruh laba bersihnya untuk dibagikan dalam bentuk dividen semua ya, dalam bentuk dividen semua ya. EPS-nya berada di 154,13 per lembar sahamnya ya. Oke, kita lanjut di daftar selanjutnya ya. Daftar ke-6 ada Bank Mandiri. Bank Mandiri saat ini memberikan dividennya seharga 5,22% atau 88,16% dari total laba bersih yang diterimanya, atau dengan earning per share-nya itu Rp400,8 ya. Hampir mendekati 100% dari pendapatan laba bersihnya. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya ada Charon Popan Indonesia ya. Jadi tadi yang paling besar masih dihuni oleh Adaro Energi ya, sekitar 7% ya. Kemudian Charon Popan Indonesia Tbk yaitu memberikan dividen sebesar hanya 1,29% ya. Tidak terlalu besar, tetapi setidaknya perusahaan ini fundamentalnya cukup baik dan cukup stabil. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saat ini masih dimenangkan oleh Adaro Energi.
kita lihat dari Gudang Garam. Gudang Garam memberikan dividen yieldnya sebesar pada tahun ini, tahun 2020, Gudang Garam tidak membagikan dividen kepada para investornya ya. Berarti di sini tidak terdaftar ataupun tidak terdata mengenai data pembagian dividennya. Kemudian kita lanjut, yang selanjutnya ada HM Sempurna ya. HM Sempurna membagikan dividennya sebesar 7,7%, cukup besar ya, dengan payout rasionya ini sebesar 150% ya, sangat besar ya, yaitu hampir 1,5 kali lipat dari laba bersih yang diterima pada tahun 2020 ini. Jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya di tahun 2019 ya, dari tahun 2019 earning net profit marginnya ini terus tumbuh stabil ya. Net profit margin terus tumbuh stabil dari setiap kuartal di tahun 2012. Kemudian kita lanjut juga di daftar pembagian dividennya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Dari tahun sebelumnya itu di 2019 ada Rp117, kemudian juga di tahun 2018 ada Rp107 per lembar sahamnya ya. Jadi cukup konsisten setiap tahunnya HM Sempurna Tbk membagikan dividen kepada para investor. Kemudian kita lanjut dari daftar selanjutnya ya, ada Indofood Sukses Makmur Tbk dengan dividen yieldnya itu sebesar 4,01%, tidak lebih besar daripada HM Sempurna ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Indosemen Tunggal Perkasa. Indosemen Tunggal Perkasa ya, untuk saat ini tetap berada di harga Rp14.425 per lembar sahamnya ya. Jika kita lihat di sini Indosemen Tunggal Perkasa hanya 5,03% dividen yieldnya ya, 0,3% dividen yieldnya ya. Dengan pembagian dividen di tahun 2020 ini sebesar Rp725, cukup besar, dan payout rasionya itu berada di 179% ya, dari hampir 2 kali lipat dari laba bersih yang diterima di tahun 2020 ini ya. Sehingga Indosemen Tunggal Perkasa ini membagikan seluruh keuntungan dari perusahaan dalam bentuk dividen dan juga dari keuntungan sebelumnya, sehingga berarti untuk saat ini banyak dari perusahaan tidak melakukan ekspansi ya. Kemudian kita lanjut dari daftar yang selanjutnya, yaitu ada Indotamang Raya Megah. Nah, ini adalah salah satu emiten yang sepertinya akan membagikan dividen cukup besar ya. Jika kita lihat di sini, berada di dividen yieldnya di tahun 2020 ini di harga 877 atau 5,98% ya. Kan tetapi perlu Anda ingat bahwasanya Indotamang Raya Megah ini membagikan dividen setahunnya 2 kali gitu. Jika kita lihat di sini ya, di tanggal 9 November ataupun di tanggal 11 November 2020 membagikan dividen sebesar Rp307 per lembar sahamnya. Kemudian juga jika kita lihat di bulan Juni di tahun yang sama sebesar 570, sehingga totalnya ada 877 ya. Kemudian di tahun sebelumnya di tahun 2019 totalnya ada 2.700 ya. Hal ini dikarenakan karena di awal tahun 2020 harga batu bara cukup rendah, sehingga tidak di atas 1.500 ataupun tidak di atas 2.000, karena biasanya Indotamang Raya Megah ini selalu membagikan dividennya di atas Rp2.000 ya setiap tahunnya gitu. Jadi sebenarnya perusahaan batu bara ini memang cukup fluktuatif, di mana tiba-tiba Anda akan mendapatkan dividen yang cukup besar, tetapi kemudian apabila harga batu bara turun akan mengalami penurunan dividen yang berakibat kerugian pada investor gitu. Kemudian kita lanjut pada daftar selanjutnya. Setelah ITMG ada Kabel Farma ya. Kabel Farma ini membagikan dividen sebesar 1,77% ya, cukup kecil ya. Oke, kita lanjut
Ingat, saat ini masih dimenangkan oleh HM Sempurna yang membagikan dividennya. Kemudian juga di sini ada Matahari ya. Matahari di sini membagikan dividennya sebesar, oke, di sini tahun 2020 Matahari Department Store tidak membagikan dividen sama sekali. Berarti ada kerugian yang cukup besar di perusahaan ini gitu. Kemudian kita lanjut di perusahaan selanjutnya, perusahaan gas negara TBK. Perusahaan gas negara TBK ini membagikan dividen yieldnya pada tahun 2020 ini sebesar hanya 2,51% ya. Oke, kita lanjut. Bukit Asam. Bukit Asam di tahun 2020 ini membagikan dividennya sebesar, wow, ternyata Bukit Asam ataupun PT BA Tbk membagikan dividen yang sangat besar ya, yaitu 11,62% ya, atau sebesar Rp326 per lembar sahamnya, dengan 163,22% dividen payout ratio-nya, atau hampir menyentuh 1,8 kali dari laba bersih yang diterima di tahun 2020 ini. Dan berarti PT Bukit Asam Tbk ini ya mengambil dari keuntungan di tahun 2019 ataupun dari tahun sebelumnya untuk dibagikan kembali di tahun 2020 ini, sehingga keuntungan dividen per lembar sahamnya itu melebihi dari laba bersih yang diterima di tahun 2020 ini. Oke, cukup menarik ya. Ternyata PTBA mampu memberikan dividen yang sangat besar hingga sampai 11% di tahun 2020 ini. Jauh melebihi dari bunga deposito, obligasi, dan juga investasi yang lain ya. Kita lanjut di daftar selanjutnya, masih ada sekitar 5 daftar lagi. Ada Telkom. Telkom di sini membagikan dividennya sebesar hanya 4,7% atau hanya 69% dari laba bersih yang diterima di tahun 2020. Oke, selanjut di Sarana Menara Nusantara Tbk. Untuk saat ini di tahun 2020 membagikan dividen yieldnya hanya 2,35% ya. Oke, masih kalah dengan PTBA. Kemudian kita lanjut di United Tractor. United Tractor membagikan dividen yieldnya kepada para investor sebesar hanya 3,73% tahun ini. Oke, cukup kecil. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Unilever Indonesia Tbk. Membagikan dividen yieldnya itu sebesar hanya 2,6% ya. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini ternyata di tahun 2020 tepatnya, perusahaan yang membagikan dividen terbesar ataupun dengan dividen yield terbesar yaitu PT BA ya, di PT Bukit Asam Tbk, atau berada di sektor pertambangan. Jadi PT BA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang jika kita lihat dari fundamentalnya ini, PT BA berhasil mendapati pertumbuhan laba bersihnya sebesar 13,45% atau net profit marginnya. Kemudian return of equity-nya, modal bersihnya tumbuh sebesar 14,4%, dengan asetnya juga tumbuh sebesar 9,4% ya. Padahal di awal tahun 2020 ini perusahaan batubara sedang mengalami kerugian, tetapi PT dari Bukit Asam Tbk ini mampu untuk mendulang keuntungan di tahun-tahun penuh dengan pandemi ini ya, dengan earning per share-nya Rp200,01 per lembar sahamnya, price to book value-nya 1,97, cukup mahal ya, tetapi tidak masalah. Kemudian price to earning-nya 14,05 kali, atau perlu 14 kali untuk kita mendapati harga modal per lembar sahamnya. Kemudian current ratio-nya cukup tinggi ya, di atas 2 kali ya, dimana mampu untuk mengatasi segala kewajiban dan segala tanggung jawab mengenai perpajakan, kemudian juga
biaya operasional dan juga kewajiban-kewajiban lainnya, dengan debt to equity ratio-nya hanya 48% atau hanya 0,4 kali, di mana tidak terlalu mempengaruhi dari kinerja perusahaan karena perusahaan masih mampu untuk mengatasi segala kewajiban jangka panjangnya. Kemudian jika kita lihat di sini, ternyata PTBA mampu memberikan keuntungan berupa dividen sebesar 163,22% dari laba bersih yang diterima perusahaan di tahun 2020 ini, ya, dengan sebesar Rp326,46 per lembar saham yang diterima oleh para investor. Kemudian dividen yield-nya 11,62%, sehingga pemenang dari perusahaan yang mampu memberikan keuntungan terbesar bagi para investor di tahun 2020 ini adalah PTBA atau PT Bukit Asam Tbk, ya. Jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya perusahaan dari Bukit Asam ini rutin sekali membagikan dividen, ya, dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 hingga 2020 rata-rata membagikan dividen di atas Rp320 per lembar sahamnya, di mana harga saham dari PTBA ini cukup murah, ya, hanya Rp2.810 per lembar sahamnya, dan membagikan dividen sebesar Rp329,46 atau rata-rata sekitar Rp320 setiap tahunnya, sehingga perusahaan ini selayaknya sebenarnya mampu memberikan dividen yang sangat besar bagi para investor, ya. Padahal dengan harga saham yang cukup murah. Hal ini mengingat karena memang perusahaan batubara memang cenderung untuk membagikan dividen yang besar, tetapi seringkali mereka mengesampingkan untuk melakukan ekspansi karena mereka cenderung untuk membagikan keuntungan langsung kepada para investor, ya. Karena memang ciri khas dari perusahaan batubara seperti itu. Mereka jarang sekali melakukan ekspansi, tetapi fokus mendulang keuntungan dari batubara dan membagikan kepada para investor, gitu. Jadi untuk tahun 2020 ini batubara di PTBA ini mampu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para investor, yaitu 11, sekian persen yang diberikan oleh PTBA bagi para investor. Nah, pertanyaannya apakah di tahun 2021 perusahaan dari PTBA ini akan mampu memberikan dividen cukup besar? Jawaban saya tergantung dari pergerakan harga saham batubara, di mana untuk saat ini batubara mampu berada di harga yang kembali di harga wajarnya, ya, setelah turun cukup rendah. Kemudian saat ini batubara berada di harga yang cukup tinggi, sehingga perusahaan batubara saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, gitu. Jadi di awal tahun biasanya memang perusahaan batubara akan mengalami kenaikan yang cukup positif, gitu, karena memang di musim dingin ataupun di tahun akhir tahun ataupun di awal tahun 2021, dari bulan Desember tahun 2020 hingga bulan Februari di tahun 2021, di mana fase musim dingin itu akan meningkatkan konsumsi dari batubara ataupun permintaan dari batubara di berbagai negara yang mengalami musim dingin. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya HM Sempurna, perusahaan rokok HM Sempurna mampu memberikan keuntungan dividen yield sebesar 7,7%, dan PTBA ataupun perusahaan PT Bukit Asam Tbk Indonesia ataupun perusahaan BUMN ini mampu memberikan keuntungan dividen yield sebesar 11,2%, di mana PTBA adalah peringkat pertama yang membagikan dividen terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya dari daftar high dividend 20, ya, khususnya di tahun 2020 ini, ya. Jadi dimenangkan oleh PTBA, dan yang kedua adalah HM Sempurna, dan yang ketiga adalah PT Adaro Energi. Jadi perusahaan PTBA 11%, kemudian HM Sempurna 7,7%, dan juga Adaro Energi Tbk atau 6,7%, ya. Jadi ketiga perusahaan itulah yang memberikan keuntungan terbesar bagi para investor saham. Oke teman-teman semua, sekian saja hari ini pembahasan kita mengenai di indeks high dividend 20, yaitu emiten yang membagikan dividen terbesar dari berbagai emiten yang ada, gitu. Jadi semoga teman-teman dapat menambah wawasan Anda semua, agar teman-teman semua setidaknya dapat
mendapati gambaran tentang perusahaan apa yang sebaiknya Anda miliki gitu untuk mendulang keuntungan baik dalam berupa dividen maupun capital gain. Oke, sekian saja dari saya hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan profit. Dan apabila teman-teman ingin bertanya mengenai saham apa yang sebaiknya di tahun 2021 untuk kita tradingkan ataupun kita investasikan, jangan lupa ketikkan di kolom komentar perusahaan apa yang ingin kita analisa, sehingga saya akan lebih fokus dan juga lebih tertarik untuk membahas perusahaan tersebut karena permintaan dari teman-teman semua. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.